Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Puji Lestari akan membersamai Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengatakan tidak ada kegiatan partai politik saat kegiatan bagi-bagi susu berlangsung di Car Free Day atau CFD di Jalan Moh Tamrin, Jakarta Pusat pada Desember lalu. Gibran menyampaikan hal ini setelah menghadiri klarifikasi secara tertutup di kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Jakarta Pusat. Hari ini kita memenuhi panggilan undangan dari Bawaslu Jakarta Pusat. Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Pemirsa, Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan menggelar pertemuan dengan tokoh adat Sotanah Tabi guna untuk membahas keamanan dan ketertiban atau Kamtibmas di Jayapura pasca aksi anarkis masa pengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Majen Izak mengatakan dan mengajak tokoh adat untuk mewujudkan Papua aman dan damai dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kodam 17 Cendrawasih melakukan pertemuan dengan para tokoh adat, agama, dan tokoh masyarakat setanah Tabi pasca aksi anarkis masa pengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB yang terjadi pada Kamis 28 Desember lalu. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu 3 Januari itu bermaksud mengajak pemilik hak ulayat untuk mewujudkan Papua aman dan damai. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan mengatakan keamanan di Papua perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Papua. Dari komunikasi ini kita akan kuatkan kembali kemitraan bahwa keamanan di Papua khususnya daerah Tabi tidak cukup dengan TNI Polri, tetapi juga harus melibatkan masyarakat Tabi sendiri sebagai pemilik ulayat di tanah. Sehingga kita pada saat ini melaksanakan pertemuan untuk mengevaluasi itu bagaimana agar ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Sementara itu, Ketua Dewan Adat Sentani Orgenes Kawai menyerukan agar aksi anarkis di Papua tidak boleh terulang kembali. Karena kami butuh tanah Papua yang aman, damai, dan tanah Papua itu pusatnya ada di Kabupaten dan Kota Jayapura. Kalau Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura aman, saya percaya bahwa Papua pasti aman. Kami sebagai pemilik hak ulayat, kami tidak ikut, tapi kami merasa prihatin dengan untuk itu saya menyampaikan permohonan maaf untuk semua yang terjadi. Dia adalah bagian dari orang-orang Papua. Aksi anarkis massa saat pengantaran jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB hingga ke tempat peristirahatan terakhir di Koya Tengah, Kota Jayapura, Papua pada 28 Desember lalu menyebabkan 14 orang mengalami luka-luka. Sebanyak 25 rumah hingga ruko pun
dibakar dengan kerugian material ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. 4 atap ruang kelas di SD Negeri Polisi 1 Kelurahan Palidang, Kota Bogor, Jawa Barat ambruk pada Rabu 3 Januari 2024. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor, Hidayatullah, mengatakan atap sekolah yang ambruk akibat hujan deras serta angin kencang ini telah menyebabkan kerugian mencapai 300 juta rupiah. Hujan deras disertai angin kencang sejak Selasa malam 2 Desember mengakibatkan atap sekolah dasar negeri Polisi 1 ambruk pada Rabu 3 Januari. Kepala Pelaksana Badan Penanganan Bencana Daerah Kota Bogor, Hidayatullah, mengatakan total ada 4 ruang kelas yang biasa digunakan siswa kelas 5 sekolah dasar rusak akibat atap ambruk. Selain itu juga merusak sarana prasarana sekolah yang ada di ruang tersebut. Menurut Hidayatullah, baja ringan yang menjadi material atap sekolah masih dalam kondisi baik. Untuk total kerugian yang dihasilkan mencapai 300 juta rupiah. Informasi ini kami terima dari Pak Andi selaku penjaga sekolah. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Dan hari ini kami melakukan kegiatan evakuasi, membersihkan reruntuhan bangunan guna mengantisipasi terjadinya korban jiwa tak kalah sedang penjaga sekolah maupun karyawan di sekolah ini. Hidayatullah juga memastikan tidak ada dampak lain yang ditimbulkan akibat bencana angin kencang di permukiman sekitar SDN Polisi 1 ini. Saat ini pihaknya telah menerjunkan sekitar 20 orang petugas BPBD untuk melakukan pembersihan material bangunan. BPBD pun mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada karena potensi hujan dan angin kencang diprediksi akan terjadi pada awal tahun 2024. Pemirsa, inflasi Provinsi NTB yang merupakan gabungan dari inflasi Kota Mataram dan Kota Bima secara tahunan mencapai 3,02%. Kepala BPS NTB Wahyudin menyampaikan melihat tren penurunan secara tahunan, maka pada tahun 2024 ini NTB menargetkan inflasi lebih rendah, yaitu di angka 2,5%. Inflasi Nusa Tenggara Barat berada di angka 3,02%. Angka ini mengemuka saat rilis dilakukan Badan Pusat Statistik Provinsi NTB pada Selasa 2 Januari. Berdasarkan data tahunan atau year on year tahun 2023, hasil ini jauh lebih rendah dari tahun 2022 di periode yang sama, yaitu sebesar 6,29%. Kepala BPS NTB Wahyudin menyatakan jajaran BPS bersama tim pengendali inflasi daerah berani menargetkan inflasi NTB yang lebih rendah, yaitu di angka 2,5%. Target ini dinilai realistis karena jajaran Pemprov NTB dinilai terus mengendalikan harga dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan produksi komoditas pemberi andil inflasi, seperti beras dan kebutuhan makanan serta minuman lain. Untuk tahun 2024, teman-teman dari BI itu menargetkan inflasi di NTB itu 2,5% plus minus 1, masih ada plus minus 1-nya lah gitu ya. Berarti kan antara 1,5 ya sampai dengan 3,5% kan gitu. Wahyudin menambahkan transportasi angkutan udara dan kelompok makanan serta minuman menjadi 2 dari 11 komponen penyumbang inflasi terbesar selama 2 tahun terakhir, yakni 0,3% dan 1,2%.
Pemirsa, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat sebanyak 220.227 penumpang telah menggunakan kereta cepat WUS pada masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Manajer Corporate Communication KCIC, Emir Monty, dalam rilis Rabu 3 Januari mengatakan penjualan tersebut terhitung selama 12 hari dari tanggal 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) atau Kereta Cepat WUS mencatat sebanyak 220.227 tiket penumpang ludes terjual di masa libur Natal dan Tahun Baru 2024. Total angka tersebut mengalami peningkatan 33% dibandingkan hari biasa dan terhitung selama 12 hari sejak tanggal 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Hal itu disampaikan oleh Manajer Corporate Communications PT KCIC, Emir Monty, dalam video rilis yang diterima Antara pada Rabu 3 Januari. Emir menyebut untuk keberangkatan dengan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada 26 Desember, mencapai total 21.188 penumpang per hari. Dan selama masa libur akhir tahun, keberangkatan melalui stasiun Halim menjadi yang tertinggi, yaitu sebanyak 115.435 penumpang. Di mana jumlah tersebut meningkat sebesar 33% dibandingkan pada awal Desember atau masa sebelum adanya libur akhir tahun. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya minat masyarakat untuk berlibur di masa akhir tahun ini. Peningkatan tersebut kita akomodir dengan menyediakan 48 perjalanan kereta api cepat WUS atau 576 perjalanan secara total di masa Nataru ini. Selama tanggal tersebut, puncak tertinggi penumpang kereta cepat WUS terjadi pada tanggal 26 Desember sebanyak 21.000 penumpang per hari. Adapun secara umum rata-rata penumpang WUS di masa libur Natal dan Tahun Baru tercatat sebanyak 19 sampai 20.000 penumpang per hari. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana.
Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, memilih wisata yang positif dan bernilai edukatif saat ini menjadi tren di masyarakat. Maka tidaklah mengherankan bila wisata dengan konsep edukasi saat ini ramai dikunjungi. Salah satunya adalah wisata agro tanaman obat di Sleman ini. Berada di jalur utama Jalan Kaliurang, tepatnya di kilometer 21,5 Desa Hargo Binangun, Kecamatan Pakem, Sleman, kita dapat menjangkau lokasi wisata sehat dan edukatif. Selain menyediakan tempat dengan panorama yang indah berlatar belakang Gunung Merapi, pengunjung dapat menikmati aktivitas berkeliling kebun yang menawarkan sekitar 250-an spesies tanaman obat. Dari setiap tanaman obat yang ditanam, selain diberi nama juga diberikan keterangan khasiat dan tata cara pengolahannya secara mandiri untuk obat herbal. Lebih mengejutkan lagi, ternyata sebagian besar tanaman obat yang ditanam ini populer di masyarakat. Tetapi banyak yang tidak tahu bahwa tanaman itu ternyata mempunyai khasiat yang baik bagi kesehatan. Ibu Mayun, salah seorang pengunjung, mengaku tanaman-tanaman yang bahkan dirinya sendiri tanam ternyata berkhasiat. Didapatkan dengan mudah di lingkungan sekitarnya. Jadi dan di situ kan kita kadang nggak tahu apakah sebenarnya di lingkungan kita sudah ada, tapi karena ketidaktahuan cuman istilahnya kadang cuman diterlantarkan ataupun tidak ada perawatan yang khusus gitu. Padahal itu sebenarnya manfaatnya luar biasa. Dan ternyata setelah saya lihat di sini memang beberapa banyak saya temui tanaman-tanaman itu ada di sekitar. Menurut Sugeng Harsana, salah seorang pemandu, kalangan dari universitas juga tertarik untuk mendalami studi di tempat ini.
Bahkan ada beberapa universitas sudah menjalin kerjasama pelatihan. Juga ada yang sering sekali itu dari BSI. Di sini ada berapa spesies yang ditanam, Mas? Kalau untuk tanamannya kita ada sekitar 250 jenis tanaman. Selain itu, pengunjung juga bisa membeli produk-produk jamu yang dihasilkan oleh wisata agro ini. Ada produk yang dalam kemasan bisa dibawa pulang maupun produk jamu godok yang siap dinikmati di tempat dengan harga terjangkau. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, warung ikan Kali yang berada tak jauh dari Komplek Candi Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selalu dikangeni para pemburu kuliner berbahan dasar ikan. Warung makan ini selalu siap memanjakan lidah para penghobi kuliner, para pelancong yang berkunjung ke objek wisata Candi Prambanan. Bajigur apa? Warung makan spesialis ikan kali milik Sudarman ini menyediakan menu andalan nasi sambal lalap iwak kali atau ikan sungai dengan berbagai jenis varian. Selain ikan kali yang populer yaitu jenis wader, di warung ini juga menyediakan ikan jenis kotes yaitu anakan ikan gabus, udang kali, keting, dan belut sawah. Keunikan dan kekhasan cita rasa ikan kali mampu menggugah selera. Terlebih lagi, menurut Sudarman, iwak kali yang diolah mempunyai keunggulan tersendiri, yaitu dari pemilihan jenis ikan, serta ikan yang disajikan dari hasil tangkapan para pencari ikan langsung. Sudarman tidak pernah kehabisan stok karena dirinya bekerja sama dengan para pengepul yang berjumlah sekitar 30 orang. Dengan kondisi tersebut, warungnya siap memenuhi pesanan 20 kg sehari dari para pelanggan. 30-an. Tapi 30 itu enggak nyuluh semua, rata-rata 10 atau 7 orang biasanya. Terus ada yang vakum, kadang enggak nyuluh. Terus kalau saya hubungi suruh nyari, saya dicarikan. Kalau wader itu saya enggak bisa prediksi per hari berapa kilonya. Cuman kadang saya ngambil 20 kilo, tapi bukan wader semua, tapi ada wader kotes, kurang, sepat, terus pokoknya iwak kali campuran lah. Nah, itu rata-rata 20 kilo. Cita rasa sedap yang khas olahan iwak kali di warung ini, teksturnya garing dan renyah di luar namun lembut di dalam. Cita rasa dan aroma sungai yang biasa mengganggu konsumen saat menyantap ikan kali tidak terasa sama sekali. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.